Di pesisir selatan Jawa, di mana Samudra Hindia yang dahsyat bertemu dengan daratan yang subur, ada sebuah wilayah yang ceritanya dibentuk oleh alam dan juga oleh ketangguhan manusianya. Nah, inilah kisah tentang Kebumen. Coba deh, pikirin sebentar. Apa sih yang bikin sebuah tempat itu punya jiwa, punya karakter yang khas? Apakah tanahnya, gema sejarahnya, atau orang-orang yang tinggal di sana? Yuk, kita telusuri perjalanan Kebumen buat nemuin jawabannya. Oke, untuk benar-benar ngertiin Kebumen, kita harus mulai dari akarnya dulu, dari tanahnya itu sendiri. Di bagian pertama ini, kita bakal kupas gimana geografi dan arti di balik namanya udah ngebentuk takdir wilayah ini. Coba bayangin sebuah daratan yang punya dua wajah. Di satu sisi ada debur ombak samudra yang gak pernah berhenti. Suaranya keras, menghantam pesisir. Tapi di sisi lain ada tanah subur yang tenang, yang menjanjikan kehidupan. Nah, di panggung yang dramatis inilah cerita Kebumen dimulai. Emangnya, apa sih arti sebuah nama? Buat Kebumen, nama itu segalanya. Nama ini datang dari kata kabumian, sebuah konsep yang kedengarannya simpel tapi dalam banget. Artinya, ini bukan cuma tempat buat tinggal, tapi tempat di mana kamu bertahan, di mana kamu kerja keras dan menghadapi apapun yang datang. Inilah inti dari identitas Kebumen. Jadi, kelihatan banget kan identitas Kebumen itu nggak cuma terikat sama tanah, tapi benar-benar tumbuh dari situ. Kehidupan agraris inilah yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang mandiri, kuat, dan punya ikatan erat sama bumi yang menghidupi mereka. Tapi ya gitu, nggak ada tempat yang bisa diam aja kan? Sejarah itu kayak ombak, selalu datang silih berganti. Dan Kebumen, dengan lokasinya yang strategis, ada persis di tengah-tengah arus perubahan itu. Yuk kita lihat gimana gelombang-gelombang ini membentuknya. Garis waktu ini tuh kayak peta perjalanannya Kebumen. Lihat deh, kita mulai dari pengaruh kerajaan kuno. Terus, datang gelombang penyebaran Islam. Disusur era Mataram yang penuh gejolak, dan akhirnya babak kelam penjajahan. Tiap titik ini adalah sebuah pelajaran penting. Mari kita bedah satu-satu. Dulu banget, Kebumen itu ibaratnya lumbung padi buat kerajaan besar seperti Majapahit. Nah, pas Islam datang, caranya itu halus banget, lewat budaya dan cerita. Jadi bukannya menggusur kepercayaan lama, ajaran baru ini justru tumbuh berdampingan, menciptakan sebuah budaya yang kaya dan unik, yang bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagian di mana karakter sejati masyarakat Kebumen itu ditempa di tengah-tengah konflik dan kesulitan yang luar biasa. Coba bayangin gimana rasanya tinggal di tempat yang jadi langganan medan perang. Di zaman Mataram, posisi strategis Kebumen itu malah jadi semacam kutukan. Tentara lalu lalang, dan hidup kamu bergantung sama perang yang bahkan bukan urusanmu. Tekanan dan ketidakpastian kayak gitu, wah pasti berat banget. Terus apa yang lahir dari situasi kayak gitu? Kutipan ini ngejelasin semuanya. Dari kondisi inilah karakter sabar, ulet, dan pantang menyerah masyarakat Kebumen terbentuk. Jadi ini bukan sifat yang dipilih, tapi sifat yang ditempa oleh kerasnya sejarah. Zaman penjajahan tuh ironis banget. Di satu sisi, tanah Kebumen subur luar biasa, ngasilin panen melimpah buat Belanda. Tapi di sisi lain, orang yang ngerjain tanah itu justru sengsara, dihimpit kerja paksa, dan pajak yang tinggi. Sebuah kemakmuran yang dibangun di atas penderitaan. Tapi jangan salah, perlawanan itu ada, cuma bentuknya beda. Nggak selalu angkat senjata. Kadang, perlawanan itu cuma diem, menolak perintah, atau ngasih sebungkus nasi sembunyi-sembunyi ke para pejuang di malam hari. Perlawanannya sunyi, tapi apinya nggak pernah padam. Dan akhirnya, puncaknya tiba, perjuangan kemerdekaan. Semangat ulet yang sama, yang udah ditempa berabad-abad, sekarang meledak jadi semangat nasionalisme. Dan tanah yang membentuk mereka, bukit-bukitnya, gua-guanya, justru jadi sekutu terbesar mereka. Jadi benteng buat merebut kebebasan. Jadi setelah semua perjalanan panjang ini, apa sih warisan yang tersisa? Kayak gimana wajah Kebumen sekarang? Di babak terakhir ini kita akan lihat gema masa lalu yang masih terasa kuat sampai hari ini. Mungkin ya Anda datang ke Kebumen karena pengen lihat pantainya yang keren, gua-guanya yang eksotis, atau sawahnya yang ijo. Tapi nanti Anda bakal sadar, harta karun yang paling berharga di sana itu bukan pemandangannya, tapi orang-orangnya. Dan inilah mereka, warisan hidup dari sejarah Kebumen. Sifat sabar, ulet, pantang menyerah, itu
Itu semua bukan cuma cerita di buku. Anda bisa lihat itu di wajah para petani, dalam semangat gotong royong warganya. Sejarah itu hidup di dalam diri mereka. Pada akhirnya, Kebumen itu jauh lebih dari sekedar titik di peta. Seperti yang dibilang kutipan ini, ia adalah kisah panjang tentang kesabaran, perjuangan, dan kehidupan yang terus mengalir bersama waktu. Sebuah bukti nyata dari ketangguhan manusia. Kisah Kebumen ini jadi cerminan gimana sebuah tempat bisa ngebentuk karakter orang-orangnya. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Gimana cerita tanah kelahiran Anda sendiri udah ngebentuk diri Anda yang sekarang?